Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita dalam pembahasan surat pribadi dan juga surat dinas. Apa sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merencanakan penulisan surat pribadi dan surat dinas, dan juga menulis surat pribadi dan surat dinas. Tentunya dalam penulisannya kita harus memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan juga kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ataupun ejaan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini tentunya setelah nanti kalian menyaksikan atau menyimak video pembelajaran, Ibu berharap kalian semua dapat mampu memahami dalam merencanakan dan menulis surat pribadi dan juga surat dinas dengan baik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Dalam penulisan surat dinas dan juga surat pribadi ini tentunya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, di sini ada 6 syarat-syarat penulisan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu surat dinas dalam bentuk yang menarik dan tersusun baik dan sesuai dengan peraturan menulis surat. Nah, syarat yang pertama ini berlaku untuk surat dinas ya. Jadi dalam menulis surat dinas atau biasa kita sebut dengan surat resmi, ini bentuknya harus menarik dan juga tersusun dengan baik dan sesuai dengan peraturan menulis surat. Kemarin kita sudah belajar tentang strukturnya, apa saja yang ada di dalam surat dinas. Dalam menulis surat ini harus sesuai dengan peraturan menulis suratnya. Kita lanjut ke syarat penulisan yang kedua, yaitu kata-kata yang dipakai harus tepat, jelas, hemat, dan sesuai kaidah yang berlaku. Nah, tujuan penggunaan kata-kata yang tepat, jelas, hemat, dan sesuai dengan kaidah ini tentunya agar para pembaca pembaca surat atau si penerima surat paham dengan apa yang dimaksudkan oleh si penulis suratnya, paham akan informasi yang akan disampaikan seperti itu. Jadi dalam menulis surat, baik itu surat resmi atau surat dinas maupun surat pribadi, kita harus menggunakan kata-kata yang tepat, jelas, hemat, dan tentunya harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kita lanjut ke syarat yang selanjutnya, yaitu nada surat hendaknya sopan dan simpatik. Nah, surat harus tulus dan mencerminkan pengertian akan masalah-masalah yang dihadapi penerima surat. Walaupun surat ini merupakan komunikasi tulis, tapi ketika membaca tentu saja kalau misalnya kita menggunakan kata-kata atau bahasa yang baik, bahasa yang sopan, itu akan tentunya nada suratnya akan menjadi sopan dan juga simpatik. Jadi pemilihan kata ini sangat penting di dalam sebuah pembuatan surat, seperti itu. Kita lanjut, syarat yang keempat yaitu surat tidak mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak berguna. Apalagi kata-kata atau kalimat yang tidak berguna dengan informasi yang akan kita sampaikan di dalam surat. Jadi, gunakanlah kata-kata atau kalimat-kalimat yang seperlunya saja. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang tidak perlu, lebih baik dihilangkan untuk menghemat penulisan dan juga supaya pemahamannya lebih cepat, lebih dapat dipahami suratnya oleh si pembaca. Syarat yang kelima yaitu surat tidak terlampau panjang, tidak berbelit-belit atau berliku-liku dalam penggunaan bahasa. Nah, misalnya di dalam surat hindari penggunaan ungkapan-ungkapan atau peribahasa. Jadi ya, intinya dalam pembuatan surat ini harus to the point, harus langsung menuju kepada inti permasalahannya, inti informasi yang akan disampaikan dalam surat. Jangan berbelit-belit ataupun jangan berliku-liku dan jangan terlalu panjang suratnya. Itu bisa menyebabkan si pembaca menjadi bingung untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh kita si penulisnya. Dan syarat yang terakhir ini adalah masalah yang disampaikan lengkap, utuh, dan wajar ya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itulah yang kita tuangkan di dalam surat ya. Jangan memberikan informasi yang setengah-setengah. Jangan sampai si pembaca bingung apa nih maksudnya. Jangan sampai ada pertanyaan akan surat itu. Jadi surat yang dibuat harus sejelas-jelasnya. Baik, inilah 6 syarat-syarat penulisan surat. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu langkah penyusunannya. Kalau tadi kita sudah tahu syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi dalam membuat surat, sekarang kita belajar bagaimana sih cara membuat surat. Baik, ada 7
langkah membuat surat ini hanya 6, nanti akan ada di slide selanjutnya. Kita mulai yang pertama, jadi kita harus menetapkan dulu masalah apa yang akan dikemukakan. Misalnya dalam surat edaran kemarin ya, di pertemuan lalu, Ibu sudah berikan contoh, itu ada edaran kedatangan tentang kedatangan santri MBS Kampung Sawah. Nah, kita sudah menentukan terlebih dahulu masalah apa atau info apa yang akan kita sampaikan kepada penerima surat, seperti itu. Yang kedua, menentukan pokok-pokok yang hendak disusun. Nah, setelah tahu informasi apa atau masalah apa yang akan disampaikan, kita tentukan pokok-pokok yang hendak disusun. Tentunya pokok-pokok yang akan disusun ini harus sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan kepada si penerima surat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menggunakan bahan atau data. Jadi tidak hanya sembarang membuat surat ya, harus jelas datanya. Misalnya kalau misalnya kemarin ada informasi tentang kedatangan santri, nah itu datanya harus jelas, kapan waktunya, di mana, seperti itu. Kemudian yang keempat, menetapkan siapa yang akan dikirim surat. Nah, surat ini ditujukan untuk siapa? Kita harus tetapkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kelima, menentukan siapa yang menjadi pengirim surat ya. Yang mengirim surat ini siapa? Kalau tadi kita menentukan siapa yang akan menerima surat, kalau di langkah yang kelima menentukan siapa yang menjadi pengirim surat. Ya, ini berlaku apabila surat ini ditulis atas nama lembaga atau perusahaan. Apakah atas nama lembaga atau per divisi, seperti itu. Kemudian, langkah penyusunan yang keenam yaitu menggunakan kelengkapan yang memadai. Apa saja kelengkapan yang memadainya? Kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi kelengkapan yang memadainya ini ada 7. Yang pertama, penggunaan bentuk surat. Bentuk suratnya sangat penting. Yang kedua, penggunaan kertas. Nah, selain penggunaan kertas, warna kertas juga penting. Jadi kalau misalnya kita mau mengirimkan surat resmi, kita tidak boleh menggunakan kertas yang warna-warni. Misalnya menggunakan kertas warna pink, warna biru, warna kuning, itu tidak boleh ya. Kita harus menggunakan kertas berwarna putih ya, supaya lebih sopan, karena ini termasuk surat dinas atau surat resmi. Kemudian ukuran kertas juga penting, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Kemudian sampul surat dan cara melipat surat. Nah, cara melipat surat ini ada caranya. Nanti kalau misalnya kita sudah bertemu, insya Allah Ibu akan ajarkan bagaimana cara melipat surat yang benar. Kemudian pengetikan juga harus diperhatikan, jangan sampai tidak mengindahkan mata si pembaca ya. Jadi pengetikannya harus diperhatikan dan juga pengirimannya harus diperhatikan. Nah, ini ada 7 kelengkapan yang memadai dalam sebuah surat ya yang perlu diperhatikan. Nah, kita lanjut ke langkah yang terakhir yaitu menggarap pokok persoalan satu persatu dengan memperhatikan 3 hal berikut. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, hindarkan penggunaan singkatan, terutama singkatan yang tidak umum digunakan. Nah, kenapa kita harus menghindarkan singkatan yang tidak umum digunakan? Karena bisa jadi ketika si pembaca membaca surat yang kita tulis, nanti kalau mereka tidak paham dengan singkatan yang kita gunakan, informasi yang akan kita sampaikan tidak bisa diserap dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua, perhatikan bentuk surat dan bagian-bagiannya. Ikuti ketentuan yang berlaku. Ini berkaitan dengan struktur surat yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Artinya dalam menggarap pokok persoalan dalam surat ini kita harus memperhatikan struktur yang ada di dalam sebuah surat. Kemudian yang ketiga, perhatikan penulisan ejaan, penggunaan tanda baca dan juga penyusunan kalimat. Nah, tujuannya masih sama seperti yang tadi, umum ya, supaya informasi yang disampaikan mudah diserap oleh si penerima surat. Seperti itu. Nah, alhamdulillah materi yang Ibu sampaikan sudah selesai mengenai syarat-syarat penulisan dan juga langkah penulisan surat. Sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membuat dan berlatih membuat surat pribadi ataupun surat dinas. Baik, pertemuan kali ini Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.